bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukot. Mereka berjumlah kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar tak beragi. Adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir, sehingga tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak menyediakan bekal bagi dirinya. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu pun malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan, referen, kekal abadi kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Referen, kekal abadi kasih setianya. Dia mengingat kita dalam kerendahan kita. Referen, kekal abadi kasih setianya. Dia membebaskan kita dari para lawan kita. Referen, kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Referen, kekal abadi kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Referen, kekal abadi kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan dan yang perkasa. Referen, kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Referen, kekal abadi kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya. Referen, kekal abadi kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya. Referen, kekal abadi kasih setianya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus baru saja menyembuhkan pada hari Sabat, dan orang-orang Farisi merencanakan membunuh terhadapnya. Namun Yesus tidak melawan secara keras
melainkan menyingkir dengan tenang. Matius menegaskan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Lembut, penuh kasih, tidak menghancurkan yang lemah dan membawa harapan. Pesan utama yaitu bahwa Yesus adalah pribadi yang lembut dan penuh kasih. Ia tidak berteriak atau memaksakan kehendaknya, tetapi hadir dengan kelembutan. Ini menjadi teladan kita. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan kekuatan. Terkadang kelembutan jauh lebih menyembuhkan. Ia tidak mematahkan bulu yang terkulai. Artinya, Yesus tidak mematikan harapan bagi yang sedang rapuh. Orang yang patah semangat, lemah dalam iman, atau berdosa tetap diangkatnya, bukan dihakimi. Apakah aku juga memperlakukan sesama yang rapuh dengan kasih? Ini pertanyaan bagi kita. Namanya akan menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa. Di tengah dunia yang gelisah ini, Yesus adalah harapan sejati. Maukah kita menjadi pembawa harapan itu melalui tindakan kita? Ini pertanyaan bagi kita. Dan pertanyaan yang menjadi inti dalam Injil hari ini, Yesus mau bertanya kepada kita, apakah aku menghadapi orang lain dengan kelembutan atau dengan penghakiman? Apakah aku berbelas kasih kepada yang lemah atau malah menjauhi mereka? Sudahkah aku menjadi saluran pengharapan Kristus di tengah orang-orang di sekitarku? Semoga dengan renungan singkat dan pertanyaan refleksi ini mengantar kita kepada Tuhan Yesus agar kasih-Nya selalu kita berikan kepada orang lain, orang-orang terdekat kita, dan kasih-Nya itu sungguh nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.